thank you. Oke, sister, inilah saat yang kita tunggu-tunggu ya, yaitu kita akan mulai mendengarkan sharing dari 3 orang tamu yang akan berbicara malam ini. Nah, yang pertama saya akan memperkenalkan speaker kita yang pertama ini, namanya Mancu. Ya, dia sudah menjadi murid selama 32 tahun. Mancu berasal dari background kepercayaan lain. Lalu Mancu juga sangat suka dengan alam, dia suka baca buku, dan dia juga sangat menyukai budaya Chinese. Tanpa menunggu lebih lama lagi, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, thank you ya Yong. Thank you sister semuanya. Saya sendiri sangat bersyukur ya, dan saya mau thank you untuk semua panitia dan tim teknis ya untuk acara Ladies Fellowship malam ini, dan yang telah beri saya kesempatan untuk saya bisa share di sini. Saya benar-benar sangat hargai kerja keras kalian ya. Saya sendiri pernah terlibat di dalam beberapa event di online, dan saya tahu bahwa ini butuh kerja keras gitu untuk bisa menyiapkan sebuah acara, dan kalian ini sangat luar biasa. Oke, saya lihat banyak sister di Surabaya saya sudah tidak kenal, dan Surabaya adalah gereja yang sangat spesial buat saya secara pribadi ya. Yong sangat tahu itu, dan saya malam ini saya perkenalkan dulu ya diri saya. Nama saya Mancu dan saya dari Jemaat Jakarta Utara. Saya sudah jadi seorang murid Yesus dan berada di gereja ini selama 32 tahun. Ya, seperti tema kita malam ini yaitu mind, body, soul. Ya, saya akan share sedikit dari hidup saya, terutama dalam hidup rohani saya, bagaimana saya belajar mengenali dan mengendalikan mind, yaitu pikiran saya sendiri. Ya, kita tahu bahwa seringkali yang paling suka ganggu kita itu adalah pikiran. Oke, terutama ya, kita ini wanita. Wanita ini identik dengan banyak berpikir. Oke, jadi ini agak sulit. Nah, saya mau cerita sedikit latar belakang karakter saya. Saya ini tuh pada dasarnya adalah seorang yang sangat introvert ya. Bukan tipe yang aktif, yang ceria. Saya ini melankolis dan pesimis. Oke, kamu bisa bayangkan ya. Itu semuanya itu membuat saya punya karakter yang sangat emosional. Gampang sedih, nggak jelas. Moodnya juga cepat sekali berubah. Oke, 5 menit ini semangat, 5 menit kemudian saya bisa down, saya bisa pergi ke satu sudut sendiri, dan saya nggak pengen ngomong sama siapa-siapa. Dan ini adalah karakter yang saya punya, saya bertumbuh besar dari karakter seperti itu. Dan sifat-sifat seperti ini, itu sangat mempengaruhi dari awal-awal kehidupan rohani saya. Buat saya sulit sekali untuk bertumbuh dalam iman, bahkan sulit untuk terima kasih karunia Tuhan. Dan kenapa? Karena seringkali saya ragu bahwa Tuhan ini benar nggak sih mengampunin dosa saya dan mengampunin kesalahan saya. Saya seringkali ragu. Jadi saya susah untuk bisa punya iman dalam hal itu. Nah, kamu bisa bayangkan ya, dengan ada karakter seperti kayak begini. Ada berapa banyak pergumulan yang harus saya hadapi selama hidup saya jadi seorang Kristen sekian lama. Oke, dan saya percaya banyak di antara kita di sini juga sisters, kamu pasti paham apa yang saya rasakan. Oke, yang kadang-kadang malam merasa frustasi, merasa tidak ada orang yang bisa mengerti, dan juga merasa diri sendiri itu nggak mampu. Kayaknya saya nggak mampu. Kayaknya saya bukan orang yang tepat, atau Tuhan kayaknya salah pilih saya. Itu seringkali muncul di pikiran saya. Nah, tapi ini ada tapinya gitu. Oke, seringkali kita juga tahu bahwa sebuah kelemahan itu dan sebuah kekuatan itu tuh seperti sebuah koin, ya, ada dua sisi. Oke, dan kita pasti setuju ya bahwa seringkali kekuatan kita itu justru juga bisa jadi kelemahan kita atau sebaliknya. Ya, kita semua di sini itu saya percaya kamu juga merasakan hal itu.
Nah, hari ini kalau saya lihat kembali, semua kelemahan-kelemahan dalam karakter saya, semua jatuh bangunnya saya sebagai seorang Kristen sekian tahun ini, saya bisa bersyukur sama Tuhan adalah karena tanpa karakter-karakter seperti itu justru saya tidak bisa belajar untuk menghargai Tuhan. Dan malah melalui semua jatuh bangun inilah yang bantu saya untuk bisa melihat kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Dan bantu saya untuk semakin menikmati hubungan saya dengan Tuhan, menikmati perjalanan hidup Kristen saya sampai saat ini. Ada satu ayat yang seringkali ingatin diri saya minta tolong, mungkin bisa ditampilkan. Oke, ya. Ada satu ayat yang saya sangat suka dan ini yang sering ingatin saya, yaitu di Mazmur pasal 27 ayat 4 ya. Dia bilang bahwa satu hal telah kuminta kepada Tuhan. Itulah yang kuingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Saya baca bahasa Indonesianya aja, saya udah sangat terharu. Dan sebenarnya saya lebih suka dalam versi bahasa Inggrisnya ya. Di situ sepertinya bagi saya itu lebih jelas gitu. Dia bilang bahwa one thing I ask from the Lord, this only do I seek, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to gaze on the beauty of the Lord and to seek Him in His temple. Oke, di bahasa Inggrisnya itu dia lebih detail lagi ngomongin bahwa bahwa ada satu hal yang saya minta dari Tuhan. Nah, saya seringkali sebenarnya saya tanya sama diri saya, jika dalam hidup saya sebagai seorang Kristen, saya hanya boleh minta satu hal. Kalau saya doa, saya hanya boleh minta satu hal. Apa sih yang akan saya minta? Ya, itu yang saya sering tanya sama diri saya. Dan akhirnya saya sadar bahwa sering juga saat saya doa, saya mintanya banyak. Sepertinya banyak hal itu penting dalam hidup saya. Pekerjaan lah, keluarga lah, segala macam. Itu sangat penting. Ya, saya tahu itu semuanya penting. Tetapi akhirnya saya sadari bahwa sebetulnya yang paling penting itu hanyalah cuma satu. Ya, cuma ada satu. At the end dari semuanya itu cuma ada satu yang paling penting. Yaitu dalam hidup saya selalu ada Tuhan di situ. Dalam setiap kondisi, ya. Mau kondisi baik, mau kondisi buruk, saya itu bisa melihat beauty-nya Tuhan. Indahnya Tuhan di situ. Seperti yang di Mazmur 27 ayat 4 tadi itu dikatakan. Dia bilang bahwa inilah satu-satunya hal yang saya akan minta. Yaitu saya bisa menetap di hadapannya Tuhan. Saya bisa selalu bisa melihat, menatapi keindahannya Tuhan. Dan mencari Tuhan ya di rumahnya. Yaitu bermeditasi terus di situ. Ya, itulah yang saya merasa bahwa saya ingin hidup saya bisa selalu begitu. Karena dalam hidup saya lewatin selama ini, terutama hidup jadi seorang Kristen ya, seringkali kelemahan, seringkali jatuh bangun, pergumulan, itu silih berganti datang ke dalam hidup. Ya, tetapi kalau saya lihat kembali, hal-hal yang membuat saya bersyukur adalah pada saat saya lewati semuanya itu, saya selalu lewatin itu bersama dengan Tuhan. Dan itu yang membuat saya bisa sampai hari ini masih tetap bisa merasakan kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Saya ingat ada satu ayat di Lukas pasal 11 ya, di ayat 34. Kalau sister ada waktu nanti bisa pulang, nanti kamu bisa lihat bahwa di situ Yesus katakan bahwa mata adalah pelita tubuhmu. Jika matamu baik, seluruh tubuhmu akan dipenuhi dengan terang. Akan tetapi jika matamu jahat, seluruh tubuhmu akan dipenuhi kegelapan. Ya, saya suka ayat ini dan ayat ini selalu menjadi sesuatu yang mengingatin saya. Kenapa? Saya tidak bisa kontrol pikiran saya.
Oke, semakin apalagi usia semakin bertambah ya. Hal yang kita lihat, hal yang kita alami itu semakin banyak. Banyak hal yang kita sudah tahu. Itu yang membuat apa? Kita susah untuk kontrol pikiran negatif, susah untuk kontrol pikiran kadang apa? Pikiran-pikiran yang jahat, susah untuk kontrol untuk apa? Pikiran yang nggak punya iman, meragukan kemampuan Tuhan. Saya nggak bisa kontrol pikiran itu semuanya. Tetapi dari ayat ini saya belajar untuk apa? Saya belajar untuk sebenarnya saya bisa kontrol apa yang saya lihat. Ya, Yesus mengajari kita bahwa kalau mata kita lihat yang baik, maka otomatis apa? Seluruh tubuh kita itu bisa jadi terang. Oke, kalau kita lihat yang indah dan kita akan melihat bahwa wow, dunia ini tuh indah. Oke, dan itu yang saya belajar bahwa sangat penting apa yang saya lihat. Apa yang saya lihat di dalam hidup kekristenan saya. Apa yang saya lihat brother sister di sekitar saya. Apakah saya hanya melihat kekurangan mereka, kesalahan mereka, itu yang saya fokus, atau saya melihat iman mereka, saya melihat nilai-nilai plus daripada mereka. Ya, itu sangat penting. Dan juga kepada Tuhan juga sama. Apa yang saya lihat dari Tuhan? Yang saya lihat adalah, oh Tuhan tidak jawab doa saya. Oh Tuhan kenapa ini nggak adil? Oh Tuhan kenapa apa yang saya harapkan itu tidak terjadi? Saya bisa isi pikiran saya dengan semua pertanyaan begitu. Atau saya ngelihat bahwa Tuhan tidak peduli sama saya. Tetapi itu bukan apa yang saya mau lihat. Saya ingin melihat indahnya Tuhan. Ya, sebetulnya banyak hal yang simple itu bisa membuat saya bisa melihat kebaikan Tuhan, keindahannya Tuhan. Ya, tidak mesti harus melalui hal-hal yang luar biasa. Sekarang ini setiap kali kalau saya merasa diri saya secara rohani saya mulai kering ya. Kering itu artinya banyak sekali masalah dalam hidup dan sedangkan saya merasa saya kurang mendapatkan semangat. Apa yang saya lakukan adalah saya hanya butuh keluar dari rumah, saya lihat ke langit. Saya menikmati awan di sana. Kemudian apa? Saya melihat tanaman, saya melihat bunga, saya melihat indahnya bunga itu. Dan itu sebetulnya adalah keindahannya Tuhan dalam hidup. Ya, itu semuanya itu yang saya masukin ke pikirannya saya. Dan itu bantu saya untuk saya bisa melawan setiap keraguan saya terhadap Tuhan dan juga melawan setiap pikiran negatif saya di sana. Ya, kalau saya mau cerita tentang hal-hal apa yang saya lewati ya bersama dengan Tuhan, saya bisa cerita banyak. Saya bersyukur adalah saya nggak cuma bersama dengan banyak sister, saya punya memory time ya, waktu-waktu yang memorable. Tapi saya bersama dengan Tuhan juga saya punya waktu yang memorable. Saya bisa membuat sebuah momen, saya seringkali bisa berdua sama Tuhan di dalam kamar. Ngapain? Dengerin musik. Kemudian apa? Saya catat ayat Alkitab. Ya, hari ini gadget sudah menggantikan buku Alkitab. Saya mulai berpikir bahwa apakah satu hari orang masih akan membawa buku Alkitab ya. Dan itu membuat saya mulai berpikir bahwa Pak, saya pengen mencatat ayat. Jadi saya hanya mencatat aja Mazmur, saya tulisin di buku saya dengan seindah-indahnya. Dan itu adalah hal-hal yang memorable yang saya ciptakan bersama dengan Tuhan. Dan itulah saat dimana waktu saya lagi sedih atau apa, itu adalah saat-saat yang akan saya ingat. Dan itu yang membuat saya bisa enjoy dan saya bisa menikmati waktu saya quiet time, saya bisa menikmati bahkan di saat-saat saya lagi down, di saat-saat saya lagi merasa sangat terpukul dalam hidup saya, tapi itu ingatin saya bahwa amen,
Tuhan ada bersama dengan saya melewati setiap momen itu. Jadi sister, dalam hidup saya tiru satu katanya Yosua, bahwa dia bilang, aku dan seluruh rumahku akan memilih untuk taat kepada Tuhan. Saya juga selalu bilang sama diri saya, bahwa dalam hidup saya juga memilih untuk saya mau selalu bersama dengan Tuhan. Mau dunia saya seperti apa, ya itu tidak bisa diambil dari hidup saya. Oke, ya. Itu saja yang saya mau share malam ini. Thank you. Saya berharap semuanya ini bisa membantu kita di saat-saat kamu lagi merasa kering rohani, mungkin kamu bisa menciptakan sebuah momen yang istimewa kamu bersama dengan Tuhan, dan juga kamu bisa menikmati hubungan kamu sama Tuhan seterusnya dalam hidup kamu. Oke. Amen. Oke, thank you Mancu buat sharingnya, sangat menyentuh dan inspiring. Kalau saya boleh bilang, Mancu ini mission team dari Jakarta ke Surabaya. Dia beberapa kali sakit keras, sampai dia harus dipulangkan ke Jakarta oleh keluarganya, tapi begitu sembuh, dia akan lari lagi ke Surabaya karena dia merasa misinya belum selesai di Surabaya. Lalu dia ini pembimbing pertama saya waktu saya mulai masuk single. Dan saya ingat ya, saya senang waktu tadi Mancu cerita bagaimana dia memandang keindahan Tuhan, menikmati waktu bersama Tuhan. Saya jadi ingat waktu saya yang Kristen, saya dulu tinggal satu flat dengan para mission team di Manyar itu, dan saya tuh belajar tentang hubungan Tuhan tuh sebenarnya melalui Mancu. Karena saya lihat dia pagi-pagi, dia main gitar sambil nyanyi, muji Tuhan. Setelah itu dia berdoa. Pagi-pagi dia naik ke soto, di soto gitu, terus dia doa dengan bersuara, lalu dia menulis doa-doa dia, dan dari situ membuat saya jadi mengerti bahwa ternyata seintim itu kita bisa bersama dengan Tuhan. Dan Mancu, thank you banget untuk inspirasi kamu. Meskipun 29 tahun telah berlalu, tapi aku tetap percaya hati kamu masih seperti itu, intimasi kamu sama Tuhan selalu seperti itu. Thank you so much buat sharing malam ini. Kita kasih applause dulu, sister. Mungkin melalui icon juga boleh ya. Oke, untuk yang kedua, tidak kalah serunya ya. Yang kedua ini, siapakah dia? Saya akan bacakan profilnya. Dia adalah Catherine Meganis, ya. Dia dibaptis di Jakarta 21 tahun yang lalu. Lalu pada tahun 2008, karena pekerjaan, dia pindah ke Singapura. Saat ini dia sedang bekerja di bidang edukasi. Untuk itu, kita berikan tempat dan waktu buat Catherine. Silakan, Catherine. Terima kasih sudah meluangkan waktu kalian untuk dengerin sharing sore ini. Juga terima kasih panitia yang sudah mempercayakan saya untuk berbagi pengalaman saya. Ini adalah suatu kehormatan buat saya. Perkenalkan, nama saya Catherine, penyintas kanker payudara. Pada tahun 2017, bulan April, waktu saya lagi mandi, waktu sabunan, tangan saya tiba-tiba meraba sesuatu di dekat puting susu. Saya syok. Apa ini? Saat itu saya terpikir, bila ini adalah kanker, maka perlu biaya pengobatan yang nggak sedikit. Saya berpikir bagaimana caranya tahu ini kanker atau bukan, tanpa mengeluarkan biaya. Tiba-tiba saya teringat seseorang sister yang bekerja sebagai suster. Saya langsung chat dengan dia dan minta bantuan dia untuk memeriksa benjolan tersebut. Menurut beliau, gangguan hormon selama menstruasi juga bisa jadi penyebabnya. Namun, bila menstruasi telah selesai dan benjolan masih ada, maka saya harus segera melakukan pemeriksaan yang lebih intens. Karena benjolan ini tetap ada meski menstruasi setelah selesai. Saya pun harus segera ke rumah sakit. Namun, kala itu saya ragu, karena saya tidak memiliki asuransi khusus cancer. Sampai sempat terpikir untuk membeli asuransi kanker dahulu, lalu nunggu 6 bulan, baru diperiksa setelah asuransi dapat dipakai. Namun, setelah dinasihatin oleh sisters untuk tidak menunda,
Mengingat kanker sangat berbahaya dan bila terlambat nyawa melayang. Saya pun tidak menunggu lebih lama lagi. Bersyukur dengan zone leader saya. Dia segera mengaturkan pertemuan saya dengan sister yang juga berhasil mengalahkan kanker, supaya saya bisa tahu bagaimana mengatasinya. Setelah itu, saya dipecat dari kerjaan. Setelah bos beserta rekan kerja saya mengadakan rapat tanpa sepengetahuan saya. Mereka mengadakan voting, dan hasilnya mereka memecat saya dengan 3 bulan gaji sebagai pesangon. Meskipun demikian, tekad saya untuk sembuh sangat kuat. Perjalanan saya masih panjang. Saya punya misi agar keluarga saya dimenangkan dalam Tuhan. Dengan modal 3 bulan gaji, saya memilih pengobatan alternatif. Saya takut efek kemo merusak kandungan saya. Padahal saya punya impian untuk menikah dan punya anak. Jadi saya coba segala cara untuk sembuh kecuali kemo. Setelah 3 bulan, kanker membesar dan keuangan saya makin menipis. Hari itu saya baca buku Ayub. Saya belajar bahwa penderitaan Ayub lebih berat dan sakit yang saya derita ini nggak ada apa-apanya. Ayub diberkati Tuhan melimpah oleh karena ketaatannya setelah melewati masa-masa berat tersebut. Dengan modal ini, saya mendapatkan kekuatan dari Tuhan untuk tidak mengasihani diri sendiri. Tuhan sangat baik. Saya diberikan seorang dokter onkologi yang baik hati. Dia memberikan konsultasi gratis setelah saya mengatakan bahwa saya kehilangan pekerjaan karena sakit yang saya derita. Wow, luar biasa ya. Saat di CT scan dari stadium 1 udah menjadi stadium 3. Keesokan harinya saya cepat-cepat di kemo. Saya bergumul dengan biaya pengobatan, namun sekali lagi tangan Tuhan bekerja luar biasa. Sisters menggalang dana dengan mengundang K-pop dancer dan menjual tiket. Dari hasil penjualan ini, 100% untuk pengobatan kanker saya. Puji Tuhan, dana yang terkumpul mencukupi semua biayanya. Saya akhirnya dinyatakan bersih dari kanker di bulan Februari 2018. Saya bersyukur Tuhan memberikan saya pengalaman pahit ini, karena saya jadi tahu bagaimana menjaga tubuh saya lebih baik lagi. Saya belajar makan sehat dan mengikuti support group. Saya bertekad untuk hidup sehat, no matter what. Makanan junk food udah saya eliminasi. Sekarang saya memilih makanan yang plant-based. Saya juga nggak lagi makan daging. Saya berolahraga dan tidur yang cukup. Kalau 3 hal ini dijalanin, tubuh kita akan lebih berenergi. Kini saya lebih menghargai kesehatan. Bagi saya, sehat itu penting dan mahal. Dengan tubuh yang sehat, saya juga bisa melayani Tuhan dengan maksimal. Saya bersyukur diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup lebih sehat lagi. Amin. Thank you, Catherine, sharingnya. Wow. Saya ingat ya, satu kalimat yang Catherine bilang sama saya, bahwa dia tuh kecewa karena ternyata keyakinan dia tuh keliru. Saya tanya keyakinan apa? Dia bilang keyakinan dia bahwa kanker itu bisa sembuh tanpa kemo. Jadi dari beberapa pengalaman yang saya dengar, kalau kanker menghindari kemo, pasti yang terjadi adalah kita memberi kesempatan kepada kanker itu makin membesar dan makin memburuk. Thank you Catherine buat sharingmu, sangat hargai hati Catherine. Dia begitu punya tekad yang besar untuk sembuh ya, karena dia punya misi, masih ingin menyelamatkan keluarga dia agar semuanya bisa mengenal Tuhan. Catherine sangat aktif ya, dia juga menulis sebuah e-book, judulnya ada nih di screen nih, The Secret of Cancer Free Life. Nah bagi kalian yang ingin tahu, kalian bisa chat Catherine ya, dia akan bagikan e-book dia secara cuma-cuma. Thank you Catherine. Oke, sister kita yang terakhir. Nah, ini juga tidak kalah menariknya ya. Sister ini saya perkenalkan, dia adalah Aling dari Jakarta. Aling telah menjadi murid Yesus selama 26 tahun. Dia saat ini bekerja sebagai admin gereja. Dia suka traveling dan dia suka kuliner. Nah, bagaimana perjalanan Aling? Yuk, waktu dan tempat saya persilakan. Thank you, Yong. Ya,
Thank you ya untuk kesempatan yang diberikan kepada saya malam ini untuk sharing. Ya seperti Ayung bilang ya, nama saya Aling, udah menjadi murid 26 tahun dan usia kekristenan saya 20 tahun, tapi masih single juga ya. Dan selama menjadi murid, saya merasa banyak sukanya daripada dukanya. Ya. Dan saya ingat di usia Kristen saya yang ke-5 tahun, mama saya mulai mendesak saya untuk punya pasangan. Itu membuat saya nggak happy, ya. Apalagi saat itu adik saya sudah steady juga. Dan saya juga melihat ada satu sister ya di satu zone saya yang belum 1 tahun jadi murid, tidak punya anak bimbingan, udah steady, ya. Dan saya sempat merasa Tuhan itu nggak adil, ya. Kenapa saya yang sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan, bimbing orang, dan memimpin grup, nggak juga diberi seorang pasangan. Ya, singkat ceritanya, titik puncaknya adalah ketika saya memasuki usia 40 tahun. Itu beberapa tahun lalu ya. Dan saat itu saya mulai merenung, saya juga menghitung harga konflik dari kos diri saya sendiri. Saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan nggak kasih saya pasangan, apakah saya tetap bisa setia menjadi single yang impactful dan joyful? Saat itu saya terus setiap hari doa untuk itu, ya. Dan akhirnya saya mengambil keputusan untuk tetap, walaupun Tuhan nggak memberikan saya pasangan, saya akan tetap menjadi single yang joyful dan impactful. Ya. Dan sejak saat itu saya merasa langkah saya lebih enak ya, jalan melewati masa-masa single saya lebih happy, ya, bahwa saya juga merasa bahwa saya nggak usah memusingkan lagi apakah saya akan punya pasangan hidup atau tidak. Saya juga merasa bebas dari tekanan orang tua saya bahwa saya harus memiliki seorang pasangan. Ya, saya mulai menikmati hidup saya dan melakukan apa yang saya suka tanpa melakukan hal-hal yang nggak benar. Saya mulai melakukan traveling dari kota ke kota hingga bahkan ya ke luar negeri ya. Saya mulai mengerti bahwa kebahagiaan adalah sebuah keputusan. Jika saya ingin bahagia, saya harus menikmati masa single saya dengan sukacita, bukan dengan kekhawatiran yang berlebihan. Ya, berjalannya waktu, saya nggak compare lagi kepada Tuhan dengan hidup saya. Karena saya percaya bahwa rancangan Tuhan lebih hebat daripada rancangan saya. Saya tetap membimbing, saya tetap memimpin grup dengan sukacita. Bagi saya itu adalah salah satu ungkapan rasa syukur saya kepada Tuhan yang telah menyelamatkan hidup saya dari lumpur dosa. Dan awal pandemi yang lalu, saya bekerja dari rumah hingga punya banyak waktu luang. Dan waktu itu saya berpikir apa yang bisa saya lakukan untuk menghabiskan waktu dengan aktivitas yang bermanfaat. Akhirnya saya gunakan untuk melakukan eksperimen. Saya lihat YouTube, saya ingin buat siomay, dan saya bagikan ke brother sister ya waktu itu. Dan menurut mereka, wah, siomay saya layak untuk dijual ya. Dan saya mencoba membuat, dan akhirnya saya membuka PO dan lumayan banyak. Berapa kali saya bikin habis semuanya ya, dan puji Tuhan itu laris manis lah ya, banyak orang suka. Dan kemudian saya juga belajar lagi hal lain ya, saya belajar merajut dari YouTube. Hasilnya sama ya, ada saya berikan kepada sister-sister secara free lah ya, tapi ada juga sebagian yang dibeli oleh teman-teman saya, bahkan dibeli orang yang tidak saya kenal, karena sister itu menggunakan tas saya. Dan akhirnya ibu itu tanya, beli tasnya di mana, bagus gitu ya. Dan akhirnya saya bisa menjual hasil saya ke orang lain. Dan saya sangat bersyukur ya, akhirnya saya bisa menemukan keahlian dan bakat saya yang terpendam. Yang saya tadinya ya seperti Iman juga, saya orang pesimis ya. Saya nggak punya banyak hal yang saya bisa lakukan. Tapi dengan saya bereksperimen, saya mencoba sesuatu hal yang di luar kemampuan saya, akhirnya saya merasa bahwa saya bisa melakukan itu. Dan menurut saya selagi kita single, ya kita harus gunakan waktu kita sebaiknya. Karena menurut saya waktu nggak bisa diputar kembali. Ya, jangan sampai kita menyesal karena belum melakukan apa-apa untuk diri kita maupun untuk Tuhan. Ya, saya pun banyak sahabat ya di Kingdom, mereka udah menikah, mereka sering menasihati saya untuk enjoy, ya pergi traveling, ya. Mumpung masih single, lakukan apapun yang kamu mau lakukan. Itu yang sering mereka nasihati kepada saya. Dan akhirnya saya juga mengambil nasihat itu ya.
Brother sister pun sering menggoda saya, wah Aling mah enak hidupnya, menikmati hidup banget gitu ya. Dan kadang pun saya malu ya, aduh bener nggak sih, kadang saya nggak enak banget. Tapi saya pun mengatakan pada mereka bahwa ya hidup hanya sekali dan itu nggak akan terulang lagi. Jadi saya mau menggunakan waktu saya sebaik-baiknya ya. Dan ya mungkin di antara sister-sister di sini ada bilang, wah pasti Aling nggak mau menikah nih ya. Saya ada keinginan menikah. Tapi seperti janji Tuhan di Yeremia 29 ayat 11, ini ayat favorit saya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, dan hingga saat ini saya percaya dan yakin bahwa Tuhan punya rancangan yang luar biasa dari hidup saya. Ada pasangan maupun tanpa pasangan, saya tahu Tuhan pasti memberikan yang saya terbaik. Ya, saya mau encourage sister untuk kita masih single, kita enjoy hidup kita dan kita lakukan apa yang kita mau dan apa yang benar di hadapan mata Tuhan. Dan terima kasih untuk waktu ini. Semoga sharing saya bisa membantu kita semua. Amin. Thank you Aling buat sharingnya. Wow, inspiratif sekali ya sister ya. Ternyata kita bisa gunakan waktu kita sebaik-baiknya, mulai belajar, menemukan talenta dan bakat kita ya. Nah, Aling ini rencananya juga akan disuruh untuk ngajar para piwa merajut. Saya juga jadi kepikir nih, wah nanti kalau saya udah tua nih, saya juga mau merajut kayak Aling. Oke, nah bukan hanya itu saja, single, mari kita gunakan waktu kita sebaik mungkin selama kita masih single ya. Silakan Vince. Oke, terima kasih ya untuk waktunya Cici. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, selamat malam Tuhan. Terima kasih untuk malam ini. Kalau kami sister boleh fellowship walaupun lewat online malam ini ya Tuhan. Terima kasih juga untuk ketiga sister kami yang sudah sharing bagaimana tentang hidup mereka ya Tuhan. Bagaimana juga mereka berjuang bersama Tuhan ya Tuhan, yang walaupun banyak tantangan ya Tuhan, tapi mereka tetap memilih untuk setia kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur, haleluya, amin. Thank you semuanya. Thank you semuanya. Thank you Thank you Ali. Thank you Ali. Thank you semuanya. Thank you. Thank you semuanya. Selamat istirahat. Selamat malam. Selamat istirahat. Selamat malam. Bye. Thank you semuanya. Thank you semua. Bless you.